Halo teman-teman Gigi Movie. Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas 5 film, karya salah satu sutradara terbaik Indonesia, Joko Anwar. Dari horor yang mencekam, hingga film yang mengajarkan kehidupan. Film-film Joko Anwar selalu berhasil menarik perhatian. Jadi, mari kita lihat daftar film-film beliau dan simak sinopsisnya, langsung kita gas. Kita mulai dengan film yang pertama, Pengabdi Setan. Rini dan keluarganya tinggal di sebuah rumah tua di pinggiran kota. Merawat ibu mereka, Mawarni, yang telah sakit selama bertahun-tahun. Mawarni, dulunya seorang penyanyi terkenal, kini terbaring lemah dan tidak bisa berbicara. Keluarga ini mengalami kesulitan keuangan akibat biaya perawatan Mawarni yang sangat besar. Ketika Mawarni akhirnya meninggal dunia, keluarga ini berharap bahwa kesulitan mereka akan berakhir. Namun, kematian Mawarni justru menjadi awal dari serangkaian kejadian aneh dan menakutkan. Setelah pemakaman, Rini dan keluarganya mulai mengalami hal-hal yang tak dapat dijelaskan. Mereka sering mendengar suara-suara aneh dan melihat penampakan yang menyeramkan. Rini mulai menyelidiki masa lalu ibunya dan menemukan bahwa Mawarni terlibat dalam sebuah sekte pemuja setan. Sekte ini menjanjikan kekayaan dan kesuksesan kepada anggotanya. Namun dengan harga yang sangat mahal, nyawa anak-anak mereka sebagai persembahan. Keluarga Rini berusaha melarikan diri dari teror yang menghantui mereka. Tetapi kekuatan jahat yang terlibat terlalu kuat. Mereka mendapatkan bantuan dari seorang ustadz lokal yang memiliki pengetahuan tentang dunia gaib. Dengan bantuan ustadz ini, mereka mencoba untuk melawan kekuatan jahat yang mengincar mereka. Pertarungan antara kebaikan dan kejahatan mencapai puncaknya ketika Rini dan keluarganya harus berhadapan langsung dengan arwah Mawarni dan anggota sekte lainnya. Keluarga ini harus berjuang untuk bertahan hidup dan menghentikan kutukan yang menghancurkan mereka. Akankah teror terus berlanjut atau terselesaikan? Mari kita lanjutkan pada film Pengabdi Setan 2 Komunion. Setelah mengalami kejadian mengerikan di rumah tua mereka, Rini dan keluarganya pindah ke sebuah rumah susun di Jakarta dengan harapan untuk memulai hidup baru dan melupakan masa lalu yang kelam. Mereka berharap kepindahan ini akan membawa kedamaian, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka menyadari bahwa ketenangan yang mereka cari tidak akan mudah didapatkan. Di rumah susun baru mereka, Rini, Tony, Bondi, dan Bapak menemukan diri mereka dikelilingi oleh tetangga-tetangga yang tampaknya menyimpan rahasia masing-masing. Rumah susun ini sendiri penuh dengan sejarah gelap dan energi misterius yang mulai mempengaruhi kehidupan mereka. Kejadian-kejadian aneh dan menakutkan mulai terjadi lagi, mengingatkan mereka pada teror yang pernah mereka hadapi. Keluarga ini segera menyadari bahwa kekuatan jahat dari masa lalu mereka belum selesai dan justru semakin kuat. Ibu yang mereka pikir telah tenang dalam kematiannya, ternyata masih mengintai mereka dari balik kubur. Arwahnya yang tak tenang terus meneror mereka, menyampaikan pesan-pesan gelap melalui mimpi dan penglihatan. Sekte jahat yang sebelumnya mereka hadapi, tampaknya juga masih mengincar mereka, berusaha untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Rini dan keluarganya tidak hanya harus menghadapi teror dari arwah dan sekte jahat, tetapi juga harus bekerja sama dengan penghuni rumah susun lainnya yang mulai mengalami kejadian-kejadian serupa. Mereka menemukan bahwa banyak penghuni rumah susun yang memiliki cerita seram dan pengalaman mistis yang mirip dengan mereka. Pengabdi Setan 2 Komunion bukan hanya tentang bertahan dari teror supranatural, tetapi juga tentang kekuatan keluarga dan keteguhan hati dalam menghadapi kegelapan. Rini dan keluarganya belajar bahwa mereka harus bersatu dan tetap kuat untuk mengatasi segala rintangan, karena hanya dengan bersama-sama mereka bisa mengalahkan kegelapan yang mengancam untuk menghancurkan mereka. Kita lanjutkan ke film yang ketiga, Perempuan Tanah Jahanam. Maya bekerja di kota besar, mencoba untuk menghindari masa lalunya yang misterius. Suatu hari, dia dan sahabatnya, Dini, memutuskan untuk kembali ke desa asal Maya. Setelah mengetahui bahwa Maya mungkin mewarisi harta dari keluarganya yang sudah lama hilang. Namun, setibanya di desa, mereka disambut oleh atmosfer yang mencekam dan penduduk yang tidak ramah. Maya dan Dini menemukan bahwa desa tersebut ternyata dikutuk oleh sebuah kekuatan jahat yang telah berkuasa selama berpuluh-puluh tahun. Maya menyadari
bahwa untuk mengungkap rahasia keluarganya, dia harus menghadapi kutukan yang mengerikan ini. Mereka mulai menggali lebih dalam tentang sejarah desa tersebut dan menemukan bahwa kutukan ini berakar pada peristiwa tragis yang melibatkan keluarga Maya. Keluarganya dituduh melakukan tindakan yang menyebabkan kutukan tersebut, dan penduduk desa percaya bahwa kutukan ini hanya bisa dihapus dengan mengorbankan keturunan keluarga Maya. Dalam perjalanan mereka, Maya dan Dini juga mendapatkan bantuan dari seorang dukun lokal yang mengetahui banyak tentang sejarah kelam desa tersebut. Dukun ini memberi mereka petunjuk tentang ritual-ritual yang perlu dilakukan untuk mengakhiri kutukan. Namun, menjalankan ritual tersebut tidaklah mudah dan penuh dengan bahaya. Perempuan Tanah Jahanam adalah sebuah kisah tentang perjuangan untuk mengatasi masa lalu yang kelam dan menemukan kebenaran, meski harus menghadapi bahaya besar dan menghadapi ketakutan terdalam. Bagaimana menurut kalian? Selanjutnya film yang keempat. Orang Kaya Baru. Tika dan keluarganya hidup dalam kesederhanaan, selalu merasa cukup meski kondisi ekonomi mereka pas-pasan. Keluarga ini terdiri dari Tika, ayahnya Bapak, ibunya Ido, dan dua saudaranya, Duta dan Dodi. Mereka menjalani kehidupan sehari-hari dengan humor dan kebahagiaan meski penuh keterbatasan. Namun, hidup mereka berubah drastis ketika Bapak meninggal dunia. Di tengah kesedihan, mereka dikejutkan dengan berita bahwa Bapak sebenarnya adalah seorang miliarder yang menyembunyikan kekayaannya selama ini. Ternyata, Bapak telah menyimpan kekayaannya untuk memastikan bahwa keluarganya tetap rendah hati dan tidak dimanjakan oleh harta. Setelah mengetahui warisan tersebut, keluarga Tika mulai menikmati kehidupan sebagai orang kaya baru. Mereka pindah ke rumah mewah, membeli barang-barang mahal, dan menikmati semua kemewahan yang selama ini hanya mereka impikan. Namun, kekayaan membawa tantangan dan perubahan besar dalam kehidupan mereka. Kehidupan baru ini juga menguji nilai-nilai dan prinsip yang telah diajarkan oleh Bapak. Tika dan keluarganya harus menghadapi berbagai konflik internal dan eksternal. Misalnya, mereka mulai merasakan tekanan dari lingkungan sosial baru yang penuh dengan persaingan. Selain itu, mereka harus mengelola perusahaan yang diwariskan oleh Bapak, yang ternyata penuh dengan masalah dan membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan bijaksana. Film ini mengajarkan tentang pentingnya keluarga, kebahagiaan sejati, dan bagaimana tetap rendah hati meski dalam keadaan kaya raya. Pada akhirnya, Tika dan keluarganya menemukan keseimbangan antara menikmati kekayaan mereka dan tetap mempertahankan nilai-nilai yang mereka anut. Mereka belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada berapa banyak uang yang dimiliki, tetapi pada cinta, kebersamaan, dan rasa syukur atas apa yang mereka miliki. Film ini penuh dengan momen lucu dan emosional yang menghibur, sekaligus memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Apa yang akan kalian lakukan jika mendadak kaya? Film terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah A Copy of My Mind. Sari adalah seorang pekerja di salon kecantikan murah di Jakarta, yang hidupnya dipenuhi oleh rutinitas dan mimpi-mimpi kecil untuk hidup lebih baik. Setiap hari, ia melayani pelanggan dengan senyum dan pelayanan terbaik meski gajinya kecil. Di tengah kesederhanaan hidupnya, Sari menemukan pelarian melalui hobinya menonton film-film DVD bajakan yang ia beli dari toko-toko kecil di pinggir jalan. Di sisi lain, Alek adalah seorang pria muda yang bekerja sebagai pembuat subtitle untuk DVD bajakan. Hidupnya tak kalah sederhana, tetapi penuh dengan tekanan dari pekerjaannya yang tidak stabil. Suatu hari, takdir mempertemukan Sari dan Alek ketika Sari mengeluh tentang kualitas subtitle di salah satu DVD yang ia beli, yang kebetulan dibuat oleh Alek. Percakapan mereka yang berawal dari keluhan, itu berkembang menjadi hubungan yang lebih dalam. A Copy of My Mind adalah sebuah kisah tentang keberanian, cinta, dan perjuangan melawan ketidakadilan di tengah kerasnya kehidupan kota besar. Film ini menggambarkan realitas sosial di Jakarta, di mana kesenjangan ekonomi dan korupsi merajalela. Melalui cerita Sari dan Alek, penonton diajak untuk melihat lebih dekat kehidupan orang-orang biasa yang berjuang untuk bertahan hidup dan mencari kebahagiaan di tengah situasi yang sulit. Itu dia, teman-teman, 5 film dari Joko Anwar yang wajib kalian tonton. Jangan lupa untuk memberikan like
Jika kalian suka video ini, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan berlangganan channel GG Movie, agar tidak ketinggalan update film menarik lainnya.